Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Nurmayanti, akan memaparkan materi mengenai analisis anatomi dan fungsi sistem pencernaan. Yang pertama yaitu proses pencernaan didefinisikan sebagai suatu proses yang terjadi dalam saluran pencernaan untuk mengubah makanan menjadi bentuk atau molekul yang lebih kecil sehingga mudah diserap oleh tubuh. Adapun yang kita ketahui, bahan makanan yang mengandung unsur-unsur yang diperlukan oleh tubuh kita antara lain karbohidrat yang dapat dibedakan menjadi glukosa, glikogen, pati, dan molekul sangat panjang yaitu selulos. Selanjutnya yaitu lemak dibedakan menjadi asam lemak, gliserol, lipoprotein, dan kolesterol. Selanjutnya yaitu protein dapat dibedakan menjadi protein sederhana, peptida, asam nukleat yaitu DNA dan RNA, dan juga asam amino. Selanjutnya yaitu ada air dapat dibedakan menjadi air yang didapat secara langsung dari air minum atau air yang berasal dari makanan yang mengandung air dan yang diproduksi oleh sel tubuh pada proses pembakaran seluler. Selanjutnya yaitu ada vitamin, dapat dibedakan menjadi vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K, dan larut dalam air yaitu vitamin B dan vitamin C. Selanjutnya ada pun mineral yaitu natrium, kalium, klorida, iodium, dan zat besi. Adapun ini yang sudah dijelaskan minggu kemarin yaitu mengenai anatomi sistem pencernaan. Sistem pencernaan itu dibagi menjadi dua, yaitu ada saluran pencernaan dan ada kelenjar pencernaan. Yang pertama kita bahas yaitu mengenai saluran pencernaan. Pada manusia, sistem pencernaan tersusun atas. Yang pertama, mulut atau rongga mulut. Dalam rongga mulut terdapat gigi atau gerigi yang berfungsi untuk menyobek, mengunyah zat-zat makanan secara mekanis sehingga menjadi zat-zat yang lebih kecil dan memudahkan bekerjanya enzim pencernaan. Di rongga mulut terdapat bibir, lidah, dan palatum atau langit-langit untuk membantu pengunyahan zat makanan dan penelanan zat makanan. Dalam rongga mulut terdapat muara kelenjar air liur atau saliva yang mengandung enzim ptyalin atau amilase. Selanjutnya yaitu ada faring. Faring merupakan persilangan antara saluran makanan dan saluran udara. Epiglotis berperan sebagai pengatur atau klep kedua saluran tersebut. Pada saat menelan makanan, saluran udara ditutup oleh epiglotis dan sebaliknya jika sedang menghirup napas. Selanjutnya yaitu ada kerongkongan. Kerongkongan sebagai saluran panjang berotot atau muskuler yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung pada batas antara esofagus dengan lambung. Terdapat sphincter esofagi yang berfungsi mengatur agar makanan yang sudah masuk ke dalam lambung tidak kembali ke esofagus. Selanjutnya itu ada lambung. Di dalam lambung, makanan ditampung, disimpan, dan dicampur dengan asam lambung, lendir, dan pepsin. Mukosa lambung banyak mengandung kelenjar pencernaan. Kelenjar pada bagian pilorika dan kardiaka menghasilkan lendir. Kelenjar pada fundus terdapat sel parietal menghasilkan HCl dan sieve sel menghasilkan pepsinogen. Selanjutnya yaitu pencernaan pada lambung sebatas pada protein, sangat-sangat sedikit lemak dan karbohidrat, absorpsi zat-zat tertentu seperti alkohol, obat-obatan. Makanan setelah melewati lambung menjadi dalam bentuk bubur makanan dengan mekanisme dorongan dari otot lambung menuju ke usus 12 jari atau duodenum. Selanjutnya yaitu pada usus halus. Usus halus dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada duodenum, jejunum, dan ilem. Jejunum merupakan tempat absorpsi zat-zat makanan. Proses penyerapan atau absorpsi zat-zat makanan meliputi difusi, osmosis, dan transport aktif. Di antaranya contohnya yaitu ada satu monosakarida dan asam amino melalui mekanisme difusi fasilitasi, dan yang kedua yaitu ada asam lemak melalui mekanisme difusi biasa, yang ketiga yaitu ada vitamin melalui mekanisme difusi biasa, yang keempat yaitu ada air melalui mekanisme difusi dan osmosis, yang kelima yaitu ada elektrolit dan mineral melalui mekanisme difusi dan transport aktif.
Selanjutnya yaitu pada usus besar. Usus besar merupakan tempat untuk absorpsi air dan mineral yang tidak diserap di usus halus. Pencernaan secara mikrobiotis oleh bakteri komensal atau E. coli menghasilkan gas dan sintesis vitamin K. Selanjutnya yaitu rektum. Rektum merupakan kantung yang berfungsi menampung feses. Setelah penuh, terjadi perangsangan karena ekstensi atau peregangan dinding rektum yang menimbulkan keinginan untuk buang air besar atau defekasi. Selanjutnya itu ada anus. Anus merupakan katup muskuler atau sphincter ani, berfungsi mengeluarkan tinja. Kelainan saluran pencernaan diantaranya ada diare karena adanya rangsangan yang berlebihan sehingga motilitas usus meningkat. Selanjutnya ada sembelit karena defekasi yang tidak teratur dan sulit. Selanjutnya, kelenjar pencernaan itu ada kelenjar saliva. Kelenjar saliva terdiri dari parotid, mandibularis, dan sublingualis. Selanjutnya, kelenjar saliva manusia terdiri atas 3 pasang. Yang pertama itu ada kelenjar parotid, terletak di depan telinga, muaranya pada gusi sebelah atas. Selanjutnya ada kelenjar mandibularis atau submaxillaris, terletak di dekat mandibula atau rahang bawah, muaranya di bawah lidah. Selanjutnya ada kelenjar sublingualis, terletak di dasar mulut, muaranya di bawah lidah. Pada kelenjar saliva terdapat 2 jenis sel, yaitu yang pertama ada sel serosa, mensekresikan cairan encer yang mengandung enzim amilase. Kemudian amilase ini berperan untuk mengubah amilum menjadi sakarida sederhana. Kemudian yang kedua ada sel mukosa, mensekresikan lendir. Adapun proses pencernaan pada karbohidrat, anatominya sebagai berikut. Pencernaan karbohidrat di mulut, kelenjar air liur mengeluarkan saliva yang mengandung enzim ptialin. Perannya untuk mengubah amilum menjadi sakarida sederhana. Kemudian pencernaan karbohidrat di lambung, karbohidrat dalam makanan ditampung, disimpan, dan dicampur dengan asam lambung, lendir, dan juga pepsin. Selanjutnya, pencernaan di usus halus. Dalam duodenum terdapat amilase untuk memecah amilum menjadi monosakarida seperti maltosa menjadi glukosa dan glukosa, sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa, laktosa menjadi galaktosa dan glukosa. Selanjutnya, proses penyerapan atau absorpsi karbohidrat melalui mekanisme difusi fasilitasi oleh hormon insulin, terutama di duodenum dan jejunum. Selanjutnya ada proses pencernaan lemak, anatominya sebagai gambar yang terlihat pada gambar berikut. Pencernaan lemak di mulut oleh enzim lipase yang dihasilkan kelenjar Ebner's yang terdapat pada permukaan dorsal atau lidah dikenal sebagai enzim lipase lingual. Enzim lipase ini bekerja aktif di lambung dan mencerna lemak sekitar 20-30%. Pencernaan lemak di lambung oleh enzim lipase lambung ini kurang memiliki peran penting kecuali bila terjadi gangguan pada pankreas. Pencernaan lemak di usus halus. Pada duodenum terdapat muara dari ductus choledocus dan ductus pancreaticus. Cairan empedu dikeluarkan lewat ductus choledocus, sedangkan cairan pankreas dikeluarkan lewat ductus pancreaticus. Lemak setelah diemulsikan oleh garam empedu menjadi larut air sehingga memungkinkan enzim lipase pankreas bekerja. Enzim lipase pankreas mengandung peranan penting pada digesti lemak di dalam usus halus sebagai pemecah ikatan antara asam lemak dengan gliserol pada rantai 1 dan 3 dari trigliserida sehingga dihasilkan asam lemak dan 2 mol monogliserida. Selanjutnya yaitu asam lemak, gliserol, dan kolesterol di dalam lumen usus halus bersatu membentuk butiran-butiran atau agregat yang disebut misele. Kolesterol yang terdapat dalam makanan dalam wujud ester kolesterol yang akan dihidrolisis oleh enzim ester kolesterol hidrolase yang terdapat dalam cairan pankreas menjadi kolesterol. Proses penyerapan atau absorpsi lemak makanan yaitu misalnya diserap oleh sel mukosa usus halus dengan cara difusi pasif. Dalam sel mukosa, usus asam lemak, dan gliserol mengalami resterifikasi atau bergabung lagi menjadi trigliserida. Sekian pemaparan materi mengenai analisis anatomi dan fungsi sistem pencernaan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.